Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pejuang skripsi, Sobat Asnan W? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan bahas berbagai pertanyaan yang ada di komentar atau yang sudah bimbingan sama saya. Pak, kalau judulnya saya pengaruh bla 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 itu apa aja ujinya? Pak, kalau judul saya efektivitas ini bla 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 apa ujinya? Pak, kalau judul saya hubungan bla 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 itu ujinya seperti apa, Pak? Oke, kita bahas ya sampai akhir, disimak jangan di skip. Oke, teman-teman, pada dasarnya baik judulnya pengaruh ya, efektivitas maupun hubungan itu jenisnya adalah penelitian kuantitatif yang pertama ya. Jadi teman-teman kalau sudah memutuskan untuk mengambil judul dengan awalan pengaruh, awalan efektivitas, awalan hubungan, maka harus siap apa bukan siap nikah ya tapi siap menguasai hitung-hitungannya gitu. Jadi kalau saya dosen saya kebetulan dosen matematik ya tidak masalah karena statistiknya ya. Nah, harus kuat statistiknya ya, ilmu statistikanya itu harus kuat. Ya, jadi kalau memang nggak kuat secara itu, jadi teman-teman harus ya paling nggak belajar. Yang kedua, untuk atau memilih dengan jenis penelitian yang lain ya. Oke, intinya adalah gini teman-teman. Karena itu tadi semua kuantitatif itu dibagi menjadi dua ya secara umum, yaitu eksperimen sama non eksperimen. Pengaruh apa dengan treatment, efektivitas apa dengan treatment ya, hubungan apa itu dengan treatment, itu maka itu apa namanya, itu harus ada uji yang namanya uji prasyarat. Uji prasyaratnya apa? Yang jelas harus ada di uji prasyarat itu adalah uji normalitas, uji homogenitas gitu ya. Oke, baru setelah itu nanti ya tergantung ya. Yang kedua adalah jenis datanya ya. Kalau datanya itu jenis datanya untuk variabel X, variabel bebasnya itu apa, variabel terikannya apa, itu menentukan ujinya ya. Misal variabel apa namanya, variabel bebasnya itu jenis datanya, tahu ya jenis data ya, itu datanya adalah interval atau rasio, maka nanti misalnya hubungan judulnya ya, misalnya hubungan hasil belajar dan juga apa ya, prestasi misalnya ya, atau sama-sama hasil belajar ya, itu ada hubungan enggak gitu. Nah, maka itu kedua jenis data hasil belajar itu jenis datanya adalah interval, kemudian yang jenis yang X-nya itu interval, yang Y-nya variabelnya juga datanya jenis datanya interval. Maka ujinya itu nanti pakai uji korelasi produk momen ya. Jadi di situ ada RxY, nanti hubungannya kuat atau apa itu pakai korelasi produk momen ya. Ya, jadi itu ada step-stepnya, ada hipotesis awal, terdapat hubungan H0-nya dan seterusnya, nanti bimbingan ya sama saya chat ya yang mau bimbingan. Kemudian kalau judulnya itu hubungan antara misalnya motivasi dan juga disposisi atau apa, intinya yang pakai angket itu cenderung ke data, jenis datanya adalah ordinal ya. Kalau data ordinal berarti itu pakai ujinya pakai yang Spearman rank atau tahu kendal, karena itu adalah statistika non parametrik ya. Jadi kalau datanya ordinal itu pakai mengetahui hubungan itu pakai tahu kendal atau Spearman rank. Itu contohnya teman-teman. Jadi tergantung jenis datanya ya. Kalau datanya apa, ujinya apa kayak gitu. Kalau nanti kita sharing ya teman-teman ya. Baik itu pengaruh, baik itu hubungan maupun efektivitas sama itu ya, untuk yang eksperimen kayak gitu. Kalau yang non eksperimen itu biasanya memang langsung ke stat non par ya. Kalau pengaruh biasanya langsung ke analisis regresi gitu ya, analisis regresi linier terutama ya, kalau sama-sama satu variabel
Ya, di situ nanti ada JKT macam-macam langkahnya sampai nanti membandingkan F ya. Ya, kemudian ada pertanyaan uji T, saya ya enggak ya, uji T digunakan kan uji beda ya teman-teman ya. Terdapat perbedaan, tidak terdapat perbedaan, maka itu pakai uji T ya. Ya, perbedaan nanti teman-teman mau mengartikan sebagai komparasi, perbandingan efektivitas pengaruh ya silahkan, yang penting itu uji T untuk masing-masing ya. Satu variabel dengan satu variabel itu pakai uji T, kalau lebih dari satu ya uji F gitu ya. Jadi intinya itu teman-teman, satu yang harus dipahami, kita tegaskan lagi, kalau mau uji jangan salah, yang pertama harus perhatikan jenis datanya. Jenis data menentukan uji yang mau kita pakai itu uji apa. Kalau datanya interval atau rasio, kita pakai ujinya nanti yang statistik parametrik. Contohnya tadi kalau hubungan itu pakai korelasi produk momen gitu ya. Kalau yang datanya ordinal, maka ujinya adalah pakai yang stat non par. Contohnya tadi kalau di hubungan, kalau datanya jenisnya ordinal untuk angket, maka di situ pakai Spearman rank atau Kendall gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau yang eksperimen itu seyogyanya memang harus ada, ini kata-katanya adalah seyogyanya. Artinya seyogyanya harus ada uji prasyarat minimal, yaitu uji normalitas, uji homogenitas, baru ada uji yang lain ya. Mau apa terserah, mau uji T atau apa ya. Nah, kalau nggak mau uji prasyarat, berarti langsung aja lompat ke uji stat non parnya ya, uji T aksel, uji yang lain ya, intinya yang stat non par, karena tidak melewati uji uji prasyarat ya. Tetapi seyogyanya, sekali lagi ya, ini seyogyanya itu memakai uji prasyarat untuk yang eksperimen. Jadi itu tadi teman-teman ya. Kalau yang nanya ini pengaruh apa, lihat datanya, jenis datanya, jenisnya itu apa. Kalau jenisnya itu ini itu, berarti bisa kita tentukan ujinya berbeda ya, meskipun judulnya itu sama-sama pengaruh, tetapi variabel teman-teman itu jenis datanya apa. Kemudian kalau tadi datanya ini, maka itu pakai uji statistik parametrik. Kalau datanya yang ordinal, maka pakai yang statistik non parametrik. Ya, semoga ini bermanfaat teman-teman. Nanti kalau ada yang masih bingung, nanti silahkan langsung chat, komentar ya. Kemudian kita diskusi di situ, dan jangan lupa nanti sharing lewat lebih intens lewat grup ya, atau pribadi, biar di situ lebih intens. Nanti saya baca proposalnya, kemudian teman-teman memperbaiki. Tetap semangat, tetap selesaikan sampai akhir, jangan tanggung harus lulus ya. Semoga bermanfaat. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.